Bab 557. Keluarga kerajaan mengambil alih. Wajah Robin Luo penuh dengan emosi, dia buru-buru berkata, "Terima kasih, komisaris." Kepada Robin Luo, Jerry yang benar-benar bersyukur. Dalam beberapa bulan terakhir sejak dia kembali, baik itu cabang Jiangsu dari grup Yanchen, atau mengirimnya ke grup Chenghe di kota Zhou, atau menyuruhnya mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke kantor pusat grup Yanchen, Robin Luo tidak pernah memiliki keluhan apapun. Tidak hanya itu, Robin Luo juga melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Jerry yang tidak perlu khawatir tentang apapun. "Sudahlah, di masa depan, kamu tidak perlu terlalu hormat di depanku. Aku bukan monster, masih takut aku akan memakanmu." Senyuman lembut muncul di wajah Jerry Yang. Robin Luo tertawa dengan bodoh, lalu berkata dengan wajah serius, "Komisaris, aku tahu betapa Anda menghargaiku, tapi aku tetap bersikeras agar istri Anda menjadi GM grup Yanchen. Bagaimanapun juga, dia adalah istri Anda, dan tidak pantas bagiku untuk mengelolanya." "Apa yang tidak pantas tentang itu?" Jerry yang berkata dengan wajah tegas, "Memang benar dia adalah istriku, tapi bakat bisnisnya mungkin tidak di atasmu. Jika suatu hari, dia memberikan kontribusi kepada grup Yanchen yang melebihi kontribusimu, aku tidak akan pernah ragu untuk membiarkan dia menggantikanmu. Bagaimanapun, dia baru di perusahaan ini. Jika anggota perusahaan lainnya tahu bahwa dia telah menjadi GM karena aku, menurutmu apa yang akan dipikirkan orang lain tentang dia?" Robin Luo tertegun, dia tidak memikirkan hal ini. Tetapi sekarang Jerry yang mengatakannya, dia baru menyadarinya. Pada saat itu, orang lain tidak akan berani mengatakan apapun di depan, tetapi di balik layar, mereka pasti akan memfitnah Lesikin. "Komisaris, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan." Robin Luo berkata dengan wajah serius. "Baiklah, jangan bicarakan itu dulu." Jerry yang berbicara, "Tanah yang berhasil dibeli kemarin, apakah formalitasnya sudah selesai?" Robin Luo buru-buru mengangguk, "Serah terima telah selesai. Langkah selanjutnya adalah desain khusus kota Kyushu. Profesor yang membimbingku saat aku belajar untuk gelar doktor adalah seorang ahli di bidang arsitektur. Aku berencana untuk pergi dan berbicara dengannya hari ini tentang pembangunan kota Kyushu. Jika dia dapat ikut serta, kota Kyushu di masa depan pasti akan menjadi bangunan terkenal yang tercatat di sejarah." Setiap kali dia berbicara tentang kota Kyushu, Robin Luo sangat bersemangat. Jerry yang mengangguk, "Akan lebih baik jika gurumu bisa diundang." Setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba berbicara, "Lebih naik begini, aku secara pribadi akan pergi bersamamu untuk menemui gurumu." Mendengar ini, Robin Luo sangat gembira dan dengan cepat berkata, "Jika Anda bisa pergi menemui guru secara langsung, dia pasti akan sangat senang, karena mimpinya adalah membangun kota dengan karakteristik Kyushu." Setelah mengobrol dengan Robin Luo secara mendetail, Jerry yang telah belajar banyak tentang pakar bidang arsitektur yang terkenal di dalam negeri ini. Pihak tersebut bernama Judy Du, yang sudah berusia 70 tahun, tetapi masih bersikeras untuk mengajar dan mendidik orang, tepat di Universitas Kota Yan. Robin Luo menelepon Judy Du terlebih dahulu dan mengatur untuk bertemu dengannya di Universitas Kota Yan. Pada pukul 11.30 siang, Robin Luo membawa Jerry yang bersamanya dan tiba di Universitas Kota Yan. "Apakah kamu sudah memesan restoran?" Jerry yang tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Robin Luo membuat janji dengan Judy Du pada pukul 12 siang. Karena Judy Du sangat tidak suka keterlambatan, keduanya tiba di Universitas Kota Yan setengah jam lebih awal. Robin Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Judy Du sangat membenci pemborosan, hatinya ada di arsitektur. Baginya, yang penting dia makan dan minum 3 kali sehari." Jerry yang tersenyum, "Profesor Du ini, dia sangat berkepribadian." Robin Luo mengangguk, "Saat ini, tidak banyak profesor seperti ini yang tidak memiliki utilitarianisme dan hanya berdedikasi pada penelitian." Dalam hati Robin Luo, Profesor Du adalah salah satu orang yang paling dia hormati. Universitas Kota Yan sangat besar.
pada saat keduanya tiba di gedung pengajaran Departemen Arsitektur, kebetulan tepat pukul 12, dan bel berbunyi untuk akhir kelas. Tak lama kemudian, seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut perak keluar, mengenakan sweter rajutan tangan berwarna abu-abu, kacamata presbiopi berbingkai emas, dan sebuah buku di bawah lengannya. Keseluruhan orangnya dipenuhi dengan aura akademis. Profesor Du. Robin Luo memanggil dengan hormat dan buru-buru melangkah maju. Profesor Du tampak tidak tersenyum dan hanya mengangguk, berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah tiba ya." "Profesor Du, izinkan aku memperkenalkan kepada Anda, ini adalah komisaris grup Yan Chen dan juga bos aku, Jerry Yang." Robin Luo buru-buru memperkenalkannya. Jerry yang tersenyum tipis dan berjalan ke depan dan berkata, "Halo Profesor Du." Hanya sapaan sederhana dan tidak ada kata-kata lain. Sebelum mereka berdua datang menemui Profesor Du, Robin Luo telah memberitahu Jerry yang orang seperti apa Profesor Du. Mengatakan lebih banyak lagi malah akan membuat Profesor Du tidak senang. Profesor Du tidak menanggapi Jerry Yang, tetapi hanya meliriknya sekilas. Dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dia berkata kepada Robin Luo, "Kamu membawa orang ke sini untuk mencari aku, ada apa?" Khawatir Profesor Du akan marah, Robin Luo buru-buru berkata, "Profesor Du, apakah Anda masih ingat kota Kyushu?" Mendengar Robin Luo menyebut kota Kyushu, wajah Profesor Du sedikit melembut. Matanya yang dalam dipenuhi dengan emosi yang kompleks. "Tentu saja ingat, itu adalah impian hidupku untuk membangun kota Kyushu, hanya saja dalam kehidupan ini, aku mungkin tidak memiliki kesempatan ini." Profesor Du terlihat emosional. Robin Luo buru-buru berkata, "Aku menyebutkan ide kota Kyushu kepada komisaris, dan dia sangat puas. Dia telah memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah besar uang untuk memulai proyek kota Kyushu." "Kamu sungguh-sungguh." Profesor Du, yang baru saja memasang wajah kecewa, sekarang tampak bersemangat dan meraih tangan Robin Luo, bertanya dengan penuh semangat. Robin Luo buru-buru mengangguk, "Sungguh, baru kemarin, kami telah membeli 100 hektar tanah di daerah kota selatan. Sekarang kami sedang menunggu gambar desain kota Kyushu dirilis, dan kemudian kami akan segera mulai membangun kota. Dalam waktu 3 tahun, tidak hanya satu kota di kota Yan ini, tetapi 9 kota akan dibangun. Satu kota Kyushu akan dibangun di masing-masing di 99 kota bagian Kyushu. Guru, kami di sini hari ini karena kami ingin meminta Anda untuk ikut serta dan secara pribadi bertanggung jawab atas proyek desain kota Kyushu." Semakin banyak Robin Luo berbicara, semakin dia bersemangat. "Baiklah, baiklah, ayo kita pergi ke daerah selatan kota sekarang." Profesor Du sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak berencana untuk makan dan akan pergi ke daerah selatan kota terlebih dahulu. "Guru, manusia tidak bisa beraktivitas dengan perut kosong, sebaiknya Anda makan siang dulu baru kita pergi." Robin Luo berkata. Tanpa diduga, Profesor Du langsung menggelengkan kepalanya dan mendesak, "Lewati saja warung makan nanti, beli sesuatu untuk dimakan, dan pergi ke daerah selatan untuk memeriksa sebidang tanah itu terlebih dahulu." Rupanya, Profesor Du telah berjanji untuk secara pribadi bertanggung jawab atas proyek kota Kyushu. Mengetahui sifat Profesor Du, Robin Luo berhenti membujuk dan malah berkata kepada Jerry Yang, "Komisaris, Anda bawa guru ke mobil dulu, aku akan pergi membeli beberapa makanan, lalu kita pergi." "Oke, pergilah," kata Jerry Yang. Robin Luo buru-buru lari ke kedai burrito di samping, sementara Jerry yang membawa Profesor Du ke tempat parkir mobil terlebih dahulu. Saat Jerry Yang dan Profesor Du baru saja tiba di tempat parkir, Robin Luo sudah terengah-engah dan telah membeli 3 burrito. 30 menit kemudian, ketiganya tiba di daerah selatan kota. Ketika Profesor Du keluar dari mobil, wajahnya penuh dengan kegembiraan saat dia melihat hamparan tanah yang luas di depannya. "Siapa kalian?" Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang pria parubaya berjas berjalan mendekat dan berkata sambil mengerutkan kening, "Tempat ini sudah diambil alih oleh keluarga kerajaan, kenapa kalian tidak segera pergi?" Tidak jauh dari situ,
ada sebuah Rolls-Royce hitam yang diparkir. Di sekeliling mobil itu berdiri 8 pria kekar berbaju hitam. Aura masing-masing dari mereka luar biasa, jadi bisa dibayangkan betapa mulianya identitas orang di dalam mobil itu. Jerry yang mengerutkan kening, tanah milikku. Jerry yang, keluarga kerajaan berani mengambil alih. Bersambung.